Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semua baik. Sini ada yang terhadir? Masuk, silakan masuk. Atau mau di luar? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, satu orang tolong memimpin kita dalam doa. Kagak nama siapa? Pimpin doa. Terima kasih. Oke, kita langsung mulai ke materi kita pada pertemuan yang pertama. Sebelumnya kita mulai, Pak mau bertanya tentang apa itu coding dan kecerdasan Excel. Ada yang tahu? Semua akan memenuhi. Belum semangat? Tidak ada yang tahu? Baik, kita akan menjelaskan tentang coding dan kecerdasan Excel. Coding dan kecerdasan Excel adalah proses menulis instruksi dalam bahasa yang bisa dimengerti komputer agar komputer dapat melakukan tugas tertentu. Dan kecerdasan Excel itu sendiri adalah atau yang biasa disebut AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir dan belajar seperti manusia, mengenali gambar, memahami bahasa, dan mengambil keputusan sendiri. Yang berikutnya, dan hari ini kita belajar tentang pemahaman konsep, keterampilan praktis, dan kognitif dan sikap. Kita harus memahami cara kerja AI, basis data, dan dampaknya pada pekerjaan. Yang kedua itu menerapkan prompt engineering, debugging, dan pengembangan teks dan produksi multimedia. Dan yang ketiga itu kognitif dan sikap, yaitu memahami profesi AI, konsekuensi, pemanfaatan AI, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tujuan utamanya yaitu kita harus memberdayakan pembaca dari sebagai latar belakang untuk memahami, menerapkan, dan berinovasi dengan teknologi AI. Yang berikutnya, coding dan fondasi era kita. Sini ada yang bisa bantu Pak untuk membacakan? Kakak, baca. Coding adalah fondasi utama untuk komunikasi dengan komputer, menciptakan peraturan dan
secara teratur. Di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat di 4.0, coding menjadi keterampilan digital esensial yang membuka peluang inovasi dan solusi teknologi di masa depan. Baik, terima kasih. Sini kita akan memahami tentang fondasi di era digital, yaitu perkembangan AI pada zaman kita sekarang. Contoh AI itu seperti GPT atau Gemini dengan dunia teknologi di era digital sekarang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, yang berikutnya yaitu tentang berpikir komputasional, mengolah data, dan memecahkan masalah. Sini Pak akan menjelaskan tentang pengolahan data. Pengolahan data itu sendiri mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data, yaitu misalnya diagram batang. Dan yang kedua itu pemecahan masalah, yaitu menerapkan model kuliah, memahami membaca, melaksanakan dan mengoperasi solusi itu sendiri. Yang ketiga itu mengembangkan instruksi, yaitu di sini kita harus menyusun langkah sistematis, algoritma, dan menguji, debugging, dan menggunakan stress. Sini ada yang tahu stress? Stress itu adalah aplikasi media game secara interaktif. Sampai sini kalian sudah paham? Semuanya paham? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang algoritma dan logika pemrograman. Kedua, kalau membaca dari algoritma dan seterusnya. Algoritma adalah langkah teknologis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Logika pemrograman adalah dasar untuk menentukan cara kerja program komputer. Dan di sini ada beberapa urutan logika. Yang pertama itu tentang instruksi, dieksekusi berurutan dari atas ke bawah tanpa percabangan atau pengulangan, seperti gambar yang kita sudah buat, yaitu dari start sampai di end, dari start sampai di end. Ini menggunakan aplikasi yang Mr. lalu teman-teman pernah buat, yaitu aplikasinya nama Dravio. Di sini ada yang tahu Dravio? Dan yang kedua itu logika seleksi percabangan, yaitu di sini kita membuat keputusan berdasarkan kondisi if, atau else, switch, dan case. Dan contohnya seperti ini. Di sini Pak menggunakan tentang salah satu contoh input data mahasiswa. Dari beberapa mahasiswa ada nilai siswa, ada outputnya dan inputnya. Dan ini contohnya. Bisa lihat? Bisa.
Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah struktur data dan algoritma lanjutan. Struktur data yaitu mengatur dan menyimpan data secara efisien. Salah satu struktur data untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel, yaitu seperti contoh yang sebelumnya, seperti ini. Ada beberapa struktur data dan algoritma lanjutan. Yang pertama yaitu tentang array, yang kedua itu dua, yang kedua itu nested IV, dan yang ketiga nested loop. Nested array itu sendiri adalah menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data sama diakses melalui indeks. Dan yang kedua itu nested IV atau IF, yaitu mengondisikan bertingkat untuk keputusan kompleks berdasarkan hasil keputusan sebelumnya. Dan yang ketiga itu nested loop, perulangan di dalam perulangan untuk tugas kompleks seperti mencetak pola atau simulasi. Uji mengatasi kesalahan, yaitu mengatasi kesalahan tentang algoritma dan struktur dasar kesalahan logika. Kesalahan logika itu sering terjadi saat program berjalan tanpa error, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Uji melibatkan membaca pesan error, menambahkan output sementara dan menggunakan alat debugging. Di sini ada yang tahu debugging itu sendiri? Debugging itu adalah salah satu aplikasi yang mengatasi kesalahan error pada saat menggunakan coding. Yang berikutnya, kecerdasan efisien algoritma dan penerapannya. Satu orang tolong baca. Yang pertama, progres AI, pengambilan keputusan berdasarkan aturan eviden yang ditulis manusia. Lalu yang kedua, decision tree, itu ada struktur kolom untuk pengambilan keputusan atau prediksi berdasarkan kondisi. Lalu yang ketiga, k-means clustering, pengelompokan data menjadi klaster berdasarkan kondisi. Baik, terima kasih. Kecerdasan itu artifisial, algoritma dan penerapan itu sendiri. Yang pertama itu rule-based AI. Rule-based AI itu yaitu tentang keputusan untuk mengambil sebuah pemrograman, yaitu mengambil keputusan saat membuat suatu coding agar mengatasi suatu kesalahan pada errornya suatu coding. Yang kedua itu decision tree. Decision tree itu adalah struktur pohon untuk mengambil keputusan atau prediksi berdasarkan kondisi, yaitu mengolah semua dasar algoritma dan penerapannya itu. Dia mengatur tentang strukturnya atau pengolahannya. Yang ketiga itu k-means clustering, yaitu mengelompokkan data menjadi cluster berdasarkan kemiripan. Yaitu kita harus mengambil kesimpulan tentang data menjadi cluster berdasarkan kemiripan. Yang pada sebelumnya contohnya seperti ini. Di sini kita harus memahami tentang cara logika tentang perjalanan
membuat suatu keputusannya. Sanksinya ada yang sebelum kita melanjutkan kepada kesimpulannya, ada yang ingin mau bertanya tentang materi yang Pak jelaskan? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita langsung ke kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu coding adalah dasar untuk membangun kecerdasan artifisial, dan AI adalah hasil dari coding yang mampu membuat mesin belajar serta berpikir layaknya manusia. Oke, sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Semoga Pak harapan semuanya bisa dimengerti. Sebelum mengakhiri materi kita melanjutkan dengan sebuah kuis untuk mentes kemampuan berpikir Anda. Semuanya tolong siapkan handphone. Silakan scan sini atau bisa join dengan kode. Waktunya hanya 3 detik. Sudah? Semuanya sudah bergabung? Kita langsung mulai saja kuisnya pada siang hari ini. Yang pertama itu bahasa pengeluaran mana yang paling umum digunakan? Baik, untuk menguji kemampuan teman-teman semua, di sini saya akan memberikan sebuah kuis. Tapi masalahnya pada jaringan di kondisi kelas kita ini kurang memadai, jadi Pak akan mengirimkan lewat grup WhatsApp yang telah teman-teman buat. Sampai di sini ada hal yang mau ingin ditanyakan tentang pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya yaitu pertemuan berikutnya nanti Pak akan mengirimkan materi lewat WA group. Yang sudah dibuat. Oke, mungkin pertemuan kita hanya sampai di sini untuk hari ini.
Sekian dan terima kasih. Terima kasih.